Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Label anak haram konstitusi ini akan seterusnya melekat kepada saudara Gibran. Karena itu sudah sanksi sosial yang pantas dia dapatkan setelah dia melewati berbagai pelanggaran ya ketika pencalonannya di Pilpres 2024 sebagai cawapres mendukung atau mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Ini sebenarnya belum setimpal ya dengan apa yang gejolak yang sekarang muncul terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang puncaknya kemarin Ketua KPU dan sebagian anggotanya diklaim atau divonis melanggar kode etik dan itu sudah dinyatakan ya. Terkait dengan hal ini ada yang menanyakan kepada Bapak Mahfud MD ya sebagai profesor hukum dan ternyata apa yang dijawab oleh Bapak Mahfud kita bisa saksikan sama-sama. Ini dia teman-teman. Bagaimana Prof kalau kemarin putusan MK-nya sudah pelanggaran etik berat, kini KPU-nya juga pelanggaran kode etik. Lalu status Mas Gibran ini seperti apa? Wah, abrak bro. Ini pertanyaannya di mana ini kode ada deh. Oke, saya jawab. Saudara, secara hukum prosedural, pencalonan Mas Gibran tentu sudah sah. Apapun putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu tidak akan, secara hukum ya, tidak akan mempengaruhi prosedur yang telah ditempuh oleh saudara atau Mas Gibran. Kenapa? DKPP itu mengadili pribadi anggota KPU, bukan keputusan KPU-nya yang produknya itu tidak dimasalahkan. Ini yang pribadi. Hasyim Asyari bersalah, yang lain juga bersalah. Dan supaya diingat, KPU ini sudah berkali-kali melakukan pelanggaran. Sudah berkali-kali. Banyak sekali. Kalau kita beritahu hanya diperbaiki gitu, lalu tidak ada perbaikan ke berikutnya. Ini kesalahan yang berikutnya. Dan saudara Hasyim Asyari itu salahnya sudah 2 kali peringatan keras. Kesalahan atau pelanggaran yang berat dilakukan oleh Hasyim Asyari, kalau terjadi sekali lagi, dia harus diberhentikan dari KPU. Itu aturannya, ya. Oleh sebab itu KPU hati-hati dari sekarang. Sama dengan soal kasus Mahkamah Konstitusi. Pembuatan keputusannya itu melanggar etika yang sangat berat. Sehingga Mas Gibran lolos dengan cara melanggar etika. Tapi menurut konstitusi, oke, keputusan jalan, tetapi yang dihukum adalah siapa-siapa yang melanggar. Itulah sebabnya lalu Uncle Usman lalu diberhentikan. Itu sudah jelas melanggar etika berat. Dan sekarang Uncle Usman ini mengadu lagi ke PT UN agar pencopotannya dibatalkan. Saudara, itu salah lagi. Karena PT UN itu hanya mengadili keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Sedangkan keputusan MK ini bukan keputusan tata negara, melainkan keputusan profesional Dewan Etik. Sehingga PT UN jangan main-main untuk mencoba mengabulkan permohonan Uncle Usman. Tidak boleh. Itu aja ya jawabannya itu. Mau foto kamu kan? Ayo foto. Kalau dijawab berarti pertanyaan saya nggak receh ya Prof ya? Tidak receh, pertanyaannya kalau bagus. Gitu saya foto. Bagus dan aktual. Prof, foto dulu ya. Ayo.
Secara hukum prosedural, pencalonan Mas Gibran tentu sudah sah. Apapun putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu tidak akan, secara hukum ya, tidak akan mempengaruhi prosedur yang telah ditempuh oleh saudara atau Mas Gibran. Kenapa? DKPP itu mengadili pribadi anggota KPU, bukan keputusan KPU-nya yang produknya itu tidak dimasalahkan. Ini yang pribadi. Hasyim Asy'ari bersalah, yang lain juga bersalah. Dan supaya diingat, KPU ini sudah berkali-kali melakukan pelanggaran. Banyak sekali. Kalau kita beritahu hanya diperbaiki gitu, lalu tidak ada perbaikan ke berikutnya. Ini kesalahan yang berikutnya. Dan saudara Hasyim Asy'ari itu salahnya sudah 2 kali peringatan keras. Kesalahan atau pelanggaran yang berat dilakukan oleh Hasyim Asy'ari, kalau terjadi sekali lagi, dia harus diberhentikan dari KPU. Itu aturannya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian sepakat? Dan tentu ini tidak perlu disepakati ya, karena itu sudah hukum alam, sanksi sosial yang patut diberikan kepada Gibran. Dia sampai kapanpun akan dijadikan atau disebut dengan anak haram konstitusi, teman-teman. Mau jadi maupun tidak Gibran, label itu akan selalu melekat pada dirinya. Tentu ini sangat merugikan ya, padahal dia masih muda dan masih panjang perjalanannya. Tidak harus sekarang ya menempuh jalur-jalur yang teman-teman sudah ketahui semua. Dan sehingga akhirnya nanti jika Gibran mencalonkan kembali di usia yang sudah matang, itu akan jadi hambatan seperti halnya Bapak Prabowo yang ketika masih muda melakukan pelanggaran, dan banyak juga kode etik yang dilanggar oleh Bapak Prabowo ketika beliau jadi tentara dan lain sebagainya. Itu dirasakan efeknya oleh Pak Prabowo itu sekarang, teman-teman ya, karena pelanggaran HAM, pemecatan, pelanggaran kode etik yang dilakukan Bapak Prabowo sebelum-sebelumnya itu selalu menghambat Bapak Prabowo tidak jadi presiden. Itu sudah terbukti beberapa kali ketika mendampingi Ibu Megawati, Bapak Prabowo sebagai cawapres, ketika berkontestasi dengan Jokowi 2 kali, itu selalu gagal. Karena apa? Karena rekam jejak dia ya, memiliki rekam jejak yang tidak begitu bagus, sehingga ketika beliau mencalonkan, rekam jejak jeleknya atau rekam jejak tidak bagusnya itu menghambat Bapak Prabowo itu sendiri, termasuk yang sudah saya sebutkan tadi, pelanggaran kode etik, HAM berat lah, pelanggaran HAM berat lah, dan pemecatan dan lain sebagainya. Begitu juga pada Gibran, karena Gibran masih muda sebenarnya ya, dan sayang sekali jika label atau sanksi sosial ini terus melekat kepada diri Gibran, yaitu dibuat bahan tertawaan. Bisa jadi ketika nanti Gibran akan mencalonkan mungkin cawapres atau capres sekalipun, teman-teman. Jadi itu ya yang bisa kita diskusikan di kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa memaklumi dengan kejadian atau sebutan atau hukuman sanksi sosial yang diberikan kepada Gibran. Terima kasih, share kepada teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.